Setiap manusia memiliki kesempatan waktu yang sama. Satu hari 24 jam, bahkan satu minggu ada 7 hari. Namun yakin dan percayalah, waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik buat setiap kita. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita berjumpa pada hari ini, hari Jumat, dalam acara renungan harian, dan kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami boleh mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan, dan sungguh kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya urapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar hari ini firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, hari ini saya akan melanjutkan sesuai dengan kitab Nehemia pasal 9 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Sebagaimana bangsa Israel disertai oleh Tuhan, diberkati pada saat mereka mengadakan satu perjalanan yang panjang di padang gurun, dan ternyata mereka diberkati Tuhan. Apa yang terjadi? Karena ada tiang awan, tiang api menyertai, bahkan kasut mereka tidak pernah rusak, kaki mereka tidak bengkak, bahkan pakaian mereka tidak pernah rusak. Nah, ini sudah kasih Tuhan, tapi ada yang sangat unik saudara. Ada tiang awan, tiang api ini yang membuat mereka
terus bergerak, saudara yang kasih Tuhan. Jadi oleh karena itu hari ini kita bisa melihat kenapa bangsa ini disertai Tuhan di padang gurun, karena Tuhan akan menuntun bangsa ini, artinya Tuhan juga akan menuntun kita di padang gurun sampai kita tiba pada saat tanah perjanjian, ya, artinya sampai rencana Tuhan yang indah dalam hidup saudara. Yang kedua, saudara, yang menjadi perhatian bagi kita, kalau bangsa Israel tetap disertai Tuhan, kita pun akan disertai. Tuhan akan mengajari kita dengan rohnya yang selalu ada buat kita, bahkan roh yang ada dalam hidup kita jauh lebih besar dari roh apapun di dunia ini, saudara. Wah, kalau roh Tuhan ada pada kita, saudara, tidak ada kecemasan, tidak ada ketakutan, tidak ada kebimbangan, saudara. Roh Allah akan memberi kita hikmat penghiburan di padang gurun, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan kita hadapi. Roh akan memberikan kekuatan, roh akan memberikan kita hikmat yang luar biasa, sehingga kita sukacita selalu ada dalam hidup kita. Nah, ini ketika roh Allah ada dalam hidup kita, sehebat apapun masalah kita hadapi, seberat apapun kita tetap ada sukacita dalam hidup kita. Roh Allah akan mengajari kita melawan semua serangan-serangan iblis, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, dan sehingga kita tidak bisa dibunuh, bahkan dibinasakan oleh iblis. Inilah satu ungkapan bagaimana kalau bangsa Israel di padang gurun Tuhan berkati. Berbicara padang gurun, berbicara maut, saudara, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Adapun kalau ada cuma satu, dua, tiga begitu, saudara, tapi gersang sekali. Tapi satu hal yang indah, saudara, ketika kita bisa melihat karya Tuhan dalam hidup melalui roh yang ada dalam pada kita, saudara tidak akan cemas, saudara tidak akan bimbang. Sebagaimana bangsa Israel, dia berjalan terus, melangkah terus, karena apa? Saudara, roh Allah ada pada mereka. Dan yang ketiga, saudara, yang ketiga nggak kalah pentingnya, ketika bangsa Israel disertai Tuhan di padang gurun, kita pun pasti di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi, di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan akan memelihara kita di padang gurun melalui mana dan air yang sudah Tuhan sediakan, sehingga kita tidak akan kelaparan dan kekurangan. Wih, hebat, saudara. Ini kalau kita percaya sesuai dengan firman Tuhan berkata, janganlah kamu khawatir. Bahkan Rasul Paulus menegaskan, apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, dan apa yang kamu pergunakan, jangan kamu khawatir, saudara. Demikian juga dalam hidup kita, Bapak Ibu, Tuhan sanggup memelihara kita dan kita tidak akan kekurangan, kita tidak akan kelaparan. Percayalah, pemeliharaan Tuhan jauh lebih dari luar biasa, saudara, untuk kita menjalani padang gurun di mana kita tidak akan ditinggalkan, kita tidak akan dibiarkan mati kelaparan. Justru di padang gurun kita akan menemukan sumber mata air seperti di daerah Elim, Bapak Ibu. Nah, saat ini saya percaya di tengah-tengah tantangan dunia yang semakin hebat, saudara sudah pasti diberikan kesanggupan untuk melewati padang gurun. Jadilah orang yang selalu optimis, karena kita percaya bahwa Tuhan akan menuntun kita, Tuhan juga akan mengajari kita dengan rohnya, saudara, dan akhirnya Tuhan pun akan memelihara di padang gurun ada damai sejahtera dan sukacita. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya berharap siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, percaya tetap jalani padang gurun bersama Tuhan. Kita pasti mampu karena ada tuntunan Tuhan, ada rohnya, dan ada pemeliharaan Tuhan. Percayakah kita pasti kuat seperti bangsa Israel menjalani 40 tahun di padang gurun dan tetap terbukti mereka tidak pernah kekurangan, pakaian mereka pun tidak menjadi rusak, dan kaki mereka pun tidak bengkak-bengkak. Inilah janji Tuhan kepada setiap orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa,
Kami bersyukur malam ini atas kasih setia Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami sehari-hari, kami butuh akan Tuhan menuntun kami. Tuhan akan membawa kami sehingga perjalanan hidup kami semakin takut akan Tuhan, semakin diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, selamat bekerja, Tuhan memberkati, tetap optimis. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, Amen.